Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Dwi. Bu Dwi di sini akan menjelaskan tentang penyakit akibat penyalahgunaan narkoba part 2. Kenapa sih bikin part 1, part 2 atau part 3? Karena untuk sekali pertemuan itu bisa kasih part 1, 2, 3 gitu. Jadinya sekali pertemuan satu part gitu. Jadinya kan bab 1 dibagi berapa, jadinya kita enak gitu, apalagi kelas online seperti ini. Part 2 menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba, dampak umum penyalahgunaan narkoba, dan penanganan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba. Yang part 1 saya udah pernah singgung kan, soal rehabilitasi dan metode untuk rehabilitasi atau untuk penyembuhan. Ini di penanganan dan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba. Tuh, narkoba itu nggak bagus gitu. Say no to drugs. Karena ketika kalian sehat, kalian akan bahagia. Jauh lebih bahagia dibanding kalian yang menggunakan narkotika. Dampak penyalahgunaan narkoba. Tapi kita kenalan dulu macam-macamnya. Di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 tentang perubahan penggolongan narkotika. Nah, di sini kita akan memberitahu atau kenalan dengan macam-macam narkotika menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang tadi. Pertama adalah ganja atau marijuana atau cimeng. Berarti kalau ada yang dipanggil cimeng berarti ganja. Semua bagian di dalam tanaman tersebut menimbulkan efek candu, merusak otak. Biasanya yang dikonsumsi adalah bagian bunga, batang, daun, biji yang dikeringkan. Wah, berarti semuanya doang ya, kecuali akar kayaknya sih ya. Akar nggak kepake. Obat terlarang berwarna kehijauan agak lembab. Ini dikonsumsi dengan cara dimasukkan ke dalam lintingan rokok sebagai pengganti tembakau. Adapun pengguna memilih memasukkan dalam bong atau pipa, memisahkan asap dan uap, mengambil uap dan membuang asap. Berarti uapnya diambil, asapnya dibuang. Asapnya nggak kepake berarti. Ganja menimbulkan dampak psikis. Psikis itu psikologis dalam tubuh. Kalau fisik kan luar tubuh, kalau psikis itu dalam tubuh gitu. Mengingat sesuatu, waktu reaksi terlambat, sulit konsentrasi, mengantuk, tidur gelisah, paranoid, memengaruhi persepsi terhadap waktu. Dampak psikis sakit kepala, gangguan pernafasan, nafsu makan meningkat, menurunnya aliran darah ke otak. Bila sudah akut ansietas atau panik, halusinasi, paranoid. Nah, kenapa digunakan makanan ya? Karena dia membuat nafsu makan meningkat. Jadi kan dia akan makan itu lagi gitu, seperti itu. Nah, ini tuh dia riding atau mata merah, bibir kering, kulit ini kering juga seperti itu. Heart di sini, heart intensity rate, berarti dia itu akan jantung itu akan berdetak lebih cepat gitu kan. Anxiety atau relaksi, jadi tubuh tuh lemas, jadi halnya ngantuk begitu. Yang selanjutnya heroin, putau, bedak, bedak bukan bedak yang kalian suka pakai, bukan bedak karena bentuknya mirip putih terus serbuk, makanya disebut bedak. Heroin merupakan serbuk dengan rasa pahit sehingga beberapa pengguna menggunakan campuran gula, susu bubuk, buah kina gitu loh, ya kan, untuk menyamakan rasa pahit tersebut. Jadi kalau dicampur gula kan rada manis, rasanya kayak nano gitu kan, pahit campur manis gitu.
Cara penggunaan konsumsinya dapat dihirup langsung, dimasukkan dalam rokok, atau dicairkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan di pembuluh darah, otot bawah kulit. Biasanya sih bawah kulit gitu kan, ini kulit kita tuh yang hitam, putih, coklat, disuntikin di bawah kulit, nanti kena sensasinya di seluruh tubuh gitu. Di sisi lain, tubuh akan merasa demam, mulut kering, mual, gatal, denyut jantung terlambat. Tuh kan, apa sih untungnya? Gak ada untungnya, udah. Putau pada otak menyebabkan gangguan konsentrasi, menurunkan daya ingat, gangguan proses pikir, gangguan perilaku, pada mulut kering gitu kan. Mau dikasih lip gloss sebatang tetap aja kering. Tuh, pada kulit menjadi kering, keripuk, tampak usia lebih tua. Nah, udah jangan pakai ini heroin atau putau. Cepat tua lo pada. Pada pencernaan, mempengaruhi metabolisme tubuh, kerusakan permanen pada organ tubuh. Metabolisme kan penyerapan sari-sari makanan dalam tubuh. Coba kalau sari-sarinya aja nggak dimakan, jadi lu makan daging, keluar daging gitu kan. Pada jantung memicu denyut jantung, tekanan darah, dampak buruknya mengakibatkan pecahnya pembuluh darah jantung, menyebabkan kematian. Udah, kalau pakai putau mati aja lu. Nah, syabu-syabu bukan sarapan bubur, bukan ya kan. Syabu-syabu, metafemin, kristal, kapur, es. Bukan es batu, itu enak. Narkoba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Aduh. Berarti menurut orang Indonesia memang pintar, emang kadang beda jalur aja udah. Warnanya putih, tidak berbau, rasanya pahit, dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap, disuntikan ke dalam larutan dalam air. Terlebih dahulu pemakaian sabu disuntikan dicampur rokok menimbulkan efek yang lebih cepat pada otak dibanding dengan cara lain. Pengguna ini disuntikan dan menghisap berkali-kali. Warnanya sih sama, kayak misalkan kayak putau atau tadi heroin tadi sama. Cuma dia ini, kalau heroin kan ada baunya, kalau ini nggak ada baunya. Makanya sekarang ya artis-artis gitu kan, atau buru-buru, atau ya semua golongan yang niat pakai sabu mah pakai aja gitu ada kan. Tapi ya buat apa sih lu pakai gituan? Katakan gitu. Sabu-sabu itu nggak baik. Kenapa sih? Pada mata Anda kurang melihat sesuatu yang tidak ingin, karena sangat mengerikan. Pada kulit, pembuluh darah akan mengalami panas berlebih dan pecah. Duh, pecah cuy. Pada hati, coba hati. Bahan kimia yang tergantung dalam sabu-sabu bisa melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadi penggangguan fungsi hati. Tuh, bukan hati buat pacaran, bukan ya, ini hati beneran. Pada otak menyebabkan depresi, kepanikan, kecemasan yang berlebih, dan pada menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Tuh kan, ngapain sih lu pakai gitu loh? Jangan pakai lah kalian itu ya. Morfin atau morfine berbentuk kristal, tidak berbau, serta memiliki warna putih berupa menjadi kecoklatan. Berasal pada getah opium. Getah berarti opium mentah. Dicampur dan dioles dengan zat-zat kimia tertentu, mempunyai daya analgesik yang kuat. Dalam dunia kedokteran digunakan sebagai obat bius dan pembedahan, menghilangkan rasa sakit. Efeknya sangat cepat dan dapat menimbulkan rasa antisosial tinggi sehingga enggan bersosialisasi. Bukan physical distancing sekarang, bukan. Itu mah obat. Kalau itu mah karena PSBB, bukan ini mah. Ya. Efeknya bagi pengguna, efek kerja morfin relatif selektif, yakni tidak begitu mempengaruhi unsur sensorik lain, yaitu
rasa raba, rasa getar, penglihatan, pendengaran. Efek analgesik timbul berdasarkan 3 mekanisme, meninggalkan ambang rangsangan, mempengaruhi emosi, memudahkan tidur, dan pada waktu tidur ambang rangsangan nyeri meningkat. Maksud di sini ya, memudahkan tidur. Jadi badan tuh lemes salahnya. Lemes, ngantuk gitu kan. Ngantuk karena otak rasa tenang gitu kan. Biasanya orang-orang stres gitu. Kokain, wis. Senyawa, saya kebanyakan tipe kayaknya sih ya. Senyawa hasil sintetis yang dapat memicu, menghancurkan metabolisme sel menjadi berkali-kali lebih cepat. Serbuk kristal putih berasal dari tumbuhan kokain. Yang tadi dia itu narkotika golongan 1. Africloxin coca yang banyak tumbuh di Amerika Selatan. Kemudian hasil tumbuhan tersebut dicampur, diolah serta zat kimia tertentu sehingga menjadi kokain. Memiliki daya adiktif yang kuat. Kokain terdiri atas 2 bentuk, freebase atau kokain hidroklorid. Freebase itu bentuk asli, itu kan. Kokain hidroklorid itu kayak misalkan liquid gitu. Di dalam medis, kokain digunakan sebagai anestesi lokal khususnya untuk pembedahan tenggorokan, mata, dan hidung. Coba, kalau kalian nggak pakai anestesi kokain, misalkan kalau kalian nggak punya kokain atau kokain itu dilarang oleh pemerintah. Bayangin, kokain, kalian mau bedah tenggorokan, pembuluh darah kalian nggak dikunci sama kokain, itu kalian darahnya pasti kemana-mana. Dan kalian akan berpotensi untuk meninggal. Begitu. Kayak misalkan mata kalian nih dioperasi, misalkan ada kelenjar yang salah atau kelenjar kelebihan atau ada kotoran di dalam bola mata, kalian gak disuntikin kokain, itu kalian akan matanya tuh nggak kebal, terus pembuluh darah di otak akan bocor, terus menyebabkan kematian gitu. Karena kokain juga menimbulkan masalah jantung, respirasi, gagal pernafasan. Jadi dia ketika setelah operasi, jadi kalian akan diberikan kombinasi obat yang menghilangkan rasa masalah jantung, respirasi, atau pernafasan itu. Kokain di sini otak jelas ya, bisa dilihat di sini. Kulit tetap keriput, tua. Makanya jangan minum ini lah kalau yang awet muda. Say no to drugs. Crack cocaine, yes. Kokain ini paling berbahaya, jauh lebih kuat daripada kokain pada umumnya. Karena memiliki kadar kemurnian hanya 75%. 25% itu tambahan. Bentuk kristal kubus warna kuning putih tuh seperti gambar nih. Aduh. Itu udah kayak apa? Gula balokan. Ya kan? Kayak sekilas kayak balokan gitu. Bentuk kristal kubus warna putih atau merah pucat. Namanya berasal dari kokain ini ketika dipanasan crack gitu. Ketagihan pada pemakaian pertama. Kalian coba pertama kali, udah pasti ketagihan. Gua butuh itu, gua harus dapat itu, begitu. Nah, jangan nyoba-nyoba dah. Yang selanjutnya tembakau gorila. Wis, kasus yang kemarin itu ya kan, yang artis ER. Gitu, berwarna coklat dengan daun lebih kering seperti tembakau lintingan. Asam tidak memiliki bau saat dibakar. Efek samping halusinogen, toksik, kalian berpengaruh negatif gitu. Udah bermalas-malasan. Nih bagi kaum rebahan mungkin nggak bakal minum ini karena mereka nggak usah kasih itu juga karena udah rebahan mulu. Terus yang selanjutnya LSD atau tadi kan dia narkotika psikotropika golongan 1. Jenis narkoba sintetis yang dibuat dari saripati ergot, sejenis tumbuhan biji-bijian semacam beras gandum yang terserang penyakit jamur. Jadi kalau saripati ergotnya nggak kenapa-napa, nggak bisa dibikin. Bentuknya pil, dijual
bentuk mikro tablet kecil kayak pil KB. Gelatin kapsul. Gelatin tuh yang ada di lab, ya kan? Kapsul gelatin yang kena air, yang kena lembab sedikit lengket tuh gelatin. Kapsul. Jadi bubuk itu, LSD itu dimasukin dalam kapsul terus diminum. Ada juga yang dikempak dulu, dijadiin kayak obat kecil-kecil kayak pil KB terus kasih gitu. LSD juga dijual dalam bentuk cair. Obat berbahaya ini dipakai dengan cara ditelan lewat mukosa oral memakai kertas yang sudah diresapi LSD. Dosisnya 100 sampai 300 mikrogram. Mikro itu kan kalau dalam timbangan itu kan ada miligram, bawahnya ada mikrogram, nanogram, itu dia di bawahnya mikrogram. Dalam miligram, mikrogram ya. MM. Efek samping halusinasi, panik, melukai orang lain, dirinya karena kondisi psikokis gangguan kehidupan nyata. Kalian tuh tidak terima dengan hidup sekalian. Itu namanya psikokis. Tanda-tanda pemakaian lem. Psikotis juga kadang kan ada yang liquid. Nah itu kayak lem ibon. Mata merah, berkaca-kaca, berair, berbincang lambat, menggunakan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau kimia. Iya, lem ibon kalian hirup emang ketagihan. Sekali dua kali mungkin kalian biasa aja, tapi kalau udah berkali-kali itu kayak kalian tuh aduh enak, nyium itu enak banget gitu. Biasanya kalau anak kecil atau anak kurang mampu atau anak gelandangan yang suka di jalan itu kadang suka pakai itu. Biar apa? Ya karena ikut-ikutan sama yang tua. Itu tuh dampak negatif gitu loh, kayak toksik, memberikan pengaruh negatif pada lingkungan. Toksik berarti. Kalau metadon adalah narkotika sintetis yang memiliki efek kuat seperti putau, heroin, atau morfin, namun tidak memiliki efek sedatif yang kuat. Biasanya digunakan untuk pemulihan menggunakan heroin untuk pemulihan agar pecandu heroin tidak mengalami gangguan putus asa atau sakau. Biasanya metadon berbentuk cair yang digunakan dengan takaran berbeda setiap pasiennya tergantung berat badan, metabolisme tubuh, tingkat kecanduan, dan dosis itu diberikan dalam waktu yang berbeda-beda. Efek sampingnya mual, muntah, sembelit, penurunan gairah seksual, kelelahan, gigi busuk. Gigi busuk karena bukan gara-gara lupa sikat gigi, bukan. Karena obat ini gitu. Kan? Jadi narkotika dilawan dengan narkotika ibarat kata. Karena apa? Biar enggak sakau. Fraka berbentuk kristal putih, pink, bukan blackpink, dengan bau yang menyengat. Saat ini fraka adalah narkotika paling berbahaya. Fraka memiliki 16 kali lipat dari narkotika pada umumnya, mampu membuat pengguna bertingkah liar, hilang kendali seperti zombie. Mungkin zombie asli kayak gini kali. Efeknya paranoid, agak gangguan mental, halusinasi, berhayal terus kan, psikosis, gangguan psikosis tadi tuh gangguan pada saraf yang mengerikan. Tidak terima kenyataan, halusinasi. Ekstasi, Inex, MDMA itu psikotropik golongan 1. Jenis ini memiliki kesadaran lebih peka, membuat peka terhadap suatu lebih atraktif. Jadi dia tuh disentuh dikit, pada belum nyentuh, berbaperan tuh. Biasanya konsumsinya dengan disertai hubungan seksual, berjoget di diskotik, menggunakan rasa euforia atau over kegembiraan, bahagia, rasa cinta, lebih terbuka. Jadi dia tuh bisa diajak kalau misalkan kalian gak suka sama A, kasih ekstasi, dia akan terbuka, apapun masalahnya akan diceritain sama lu gitu. Tapi jangan pakai, itu kan cuma contoh.
Bila pemakaian lebih lama, pemakaian akan susah membedakan dunia nyata dan dunia fantasi. Ya, maaf nih. Biasanya sih orang-orang diskotik, PSK itu suka make kan. Ya bagaimana ya, mereka kan nggak cinta sama kliennya, tapi dia harus berhubungan seperti itu sama kliennya. Kadang juga pakai ekstasi, biar apa? Biar dia tuh ngerasa, wah gue merasa berhubungan dengan pacar gua atau dengan suami gua gitu. Jadi punya khayalan sendiri. Barbiturat. Nah, di sini barbiturat ada contohnya sih. Jadi dia ada turunan-turunan obat ini. Obat penenang yang digunakan untuk mengurangi aktivitas otak, depresan, sistem saraf pusat, sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan alkohol. Sebagai obat penenang. Biasanya sih orang rehabilitasi juga suka pakai, terus orang rumah sakit gangguan saraf itu suka pakai. Biar apa? Mereka biar tenang, nggak ngamuk, nggak gua pengen keluar gitu, enggak. Dia jadinya tenang, hawanya santai gitu, santuy gitu. PCP, angel dust. Dapat dunia kedokteran digunakan untuk anestesi pembiusan. PCP biasanya tidak disalahgunakan oleh produksi ilegal, tidak sahkan ilegal. Dapat memproduksi obat di dalam bentuk bubuk atau cair. Penggunanya biasanya disemprotkan berbahan daun, ganja, rokok, mint, oregano. Pokoknya daun-daunan lah. Efeknya halusinogen yang tadi, delusi atau halusinogen kan tadi berhayal. Delusi itu kayak misalkan delusi itu juga sama sih hayalnya juga. Gangguan fungsi motorik pada otot, gangguan regulasi pengatur saraf jantung, berdetak lebih cepat. Bukan pacaran, bukan. Ini mah gara-gara obat, bukan kalian, bukan lagi jatuh cinta terus berdebar lebih kencang, bukan. Alkohol, dia membiarkan efek ganda pada tubuh pertama dan efek depresi, gangguan suasana hati yang singkat, dan kedua adalah efek agitasi pada susunan saraf pusat yang berlangsung 6 kali lebih lama dari depresinya. Obat penenang, efek resiko kanker, gangguan hati, otak, dan sampai menyebabkan kematian. Tuh, alkohol buat kematian. Makanya jangan minum alkohol dah. Minum aja minuman yang alay-alay itu, ya kan? Ini ada beberapa kadar alkoholnya kan. Maksimal paling tinggi itu di sini rum brandy itu 40 sampai 70%. Tapi yang suka di sini itu kan kayak whisky 40%, 30 sampai 40% gitu. Itu masih tuak tuh kayak makanan kayak minuman di mana gitu saya lupa. Sake Jepang ya kan. Bir-biran, sumsum, macam-macam anggur merah ya kan. Terus di sini juga ada kadar-kadarnya. Maaf ini saya dapatnya bahasa Rusia ya. Nikotin, ya rokok, zat aktif yang tergantung dalam rokok yang memiliki efek stimulan atau depresan. Penggunanya pemula rokok akan mengalami euforia, happy, kepala terasa melayang, pusing, pening atau bingung, debar, sensasi jantung berdetak kencang dan bernapasan meningkat. Efeknya gangguan makan, sistem pernafasan, jantung, pembuluh darah, kanker. Kankernya juga kanker beneran ya bisa ya. Nah, di sini kalau narkotika itu pemilik, produksi, pembawa, pengirim, penawaran untuk dijual, memberikan narkotika kepada orang lain, itu dendanya banyak. Jadi jangan make, jangan produksi, jangan jadi kurir, jangan. Karena hukumannya banyak. Ya kan? Loh, denda 1 juta duit dari mana? Say no to drugs. Dampak umum penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Fisik dulu. Gangguan pada sistem saraf, neurologi seperti kejang-kejang, halusinasi. Gangguan pada jantung, pada pembuluh darah, gangguan di kulit, dermatologis, S-nya lupa digedein.
Gangguan paru-paru, pulmoner, sering sakit kepala, mual, muntah, suhu tubuh meningkat, pengacilan tubuh, sulit tidur, gangguan kesehatan reproduksi, hepatitis B dan B, C, dan HIV gara-gara suntikan ganti-gantian. Biasanya kan kalau orang yang kalau udah pemakai gitu kan, pakai siapa aja pakai, yang penting gratis. Overdosis menyebabkan kematian. Itu nggak bagus. Udahlah, jangan pakai itu. Ntar mati. Jangan. Buatlah hidup kalian bermakna dengan banyak beribadah, berbakti pada orang tua. Jangan pakai ini, ngabisin duit. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Lamban kerja, hilangnya kepercayaan diri, agitatif, penghasut, orang ketiga, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman. Terakhir ada kematian gitu ya. Dan penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial, gangguan mental, antisosial, anti asusila, pecabul, dikucilkan dari lingkungan, merepotkan, menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu, masa depan suram. Penanganan upaya pengatasinya. Nah, ini rehabilitasi ada 6 cara. Terapi komunitasi, terapi pendekatan individual, kelompok, pendidikan formal, pekerjaan sehari-hari, rawat inap 12-18 bulan, ikut program aftercare. Jadi kita harus care. Model medik, membutuhkan dokter dan memerlukan farmakoterapi. Dengan program rawat inap dan kondisi bebas. Model Minnesota, program spesifik 3-6 minggu, rawat inap dengan lanjut efek care, terapi kelompok, keluarga meliputi tenaga medis. Model elektrik, pendekatan holistrik dalam rehabilitasi, pendekatan spiritual kognitif untuk melengkapi program TC model. Tadi terapi community. Yang kelima, model multidisiplin, pendekatan lebih komprehensif dengan menggunakan komponen disiplin berkaitan kasus kolaboratif dengan keluarga pasien. Model tradisional di pesantrenin, pengobatan mental. Tuh, plan-based model ada tradisional tapi tidak menggunakan farmakologi. Nah, sekian dari pemaparan saya pada part kedua. Dilanjutkan di part ketiga, yaitu tambahan si aslinya untuk penyimpanan obat narkotika, karena kalian seorang farmasis. Tidak jauh dari narkotika atau psikotropika, tapi bagaimana kalian distribusi, penerimaan barang, penyimpanan narkotik psikotropik itu akan dipelajari di part 3. See you dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.